Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Bagi Bapak Ibu saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan gereja kita siap melayani saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Do the great commandment. Fulfill the great commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita untuk kita datang menyembah Tuhan lewat ibadah pada saat ini. Sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala ucapan syukur kami kembalikan kepadamu, Yesus Kristus Tuhan kami. Atas segala kasih anugerah-Mu, kami boleh ada sampai saat ini. Kami mau bersyukur atas semua itu Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati ibadah kami pada saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh menikmati kuasa hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati kuasa firman Tuhan. Sehingga ibadah ini boleh mengubahkan keadaan setiap kami menjadi lebih baik lagi. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami yang kami sembah. Haleluya. Amin. Bersyukur padamu di antara bangsa, ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi.
mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sekali lagi bersama-sama, bersyukur padamu di antara bangsa, ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi. Mari angkat suara kita lebih lagi bagi Dia. Mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sekali lagi dengan segenap hati kita, tinggikan
kasih langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari bawa penyembahan kita kepada Tuhan saat ini. Naikkan mazmur dan ucapan syukur bagi Dia. Haleluya. Kami meninggikan-Mu, Yesus Tuhan. Segala kemuliaan kami persembahkan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Ya la 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 ba la 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 ba la 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 ba ya la 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 ba la 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 ba la 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 ba ya la 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 ba 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 la la ba la 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 ba ya la 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 ba 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 la la ya la 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 ba 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 la 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 kira la la ba la 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 ba la 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 ba la la la. Mari angkat suara kita, penyembahan kita bagi Dia. Yesus Tuhan, Allah yang mulia, di tempat yang maha tinggi, dimuliakanlah nama-Mu. Ya la 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 ba la 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 ba la 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 ba la 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 ba ya la 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 ba la 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 ba ya la 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 ba 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 ya la la ba la 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 ya la 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 ba 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 la 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 ya la 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 ba la 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 ba la 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 sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama, tetap di dalam hadirat Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah dalam dunia, semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Sekali lagi, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain,
Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Sampai selama-lamanya Dia tetap Allah yang kekal. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari dengan segenap hati, dengan penuh sukacita datang pada Tuhan di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Mari umat Tuhan puji Dia. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu hanya ku percaya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, mari bersama-sama menikmati kasih. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Mari terus bertepuk tangan bagi Dia. Tinggikan Raja segala raja, Yesus Tuhan. Terus dengan sukacita bagi Dia. Haleluya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu. Oh, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut,
gentar bersama denganmu. Aku percaya Tuhan adalah penuntun. Tiada ku takut, tiada ku gentar bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai, haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur lebih lagi bagi-Mu Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapan. Bersama-sama nyatakan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta.
Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, kalau kembali kami boleh berada dalam hadirat-Mu, beribadah kepadamu. Diberkati rema firman yang akan disampaikan, biar berasal dari hati-Mu, dan secara spesifik, secara pribadi, berfirmanlah bagi setiap umat pilihan-Mu yang mendengarkan secara online hari ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan sabda-Mu untuk setiap daripada kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap untuk belajar firman, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, senang kalau kita kembali bisa berjumpa dalam program ibadah online GBI Philadelphia. Saya ingin menyapa seluruh saudara, keluarga besar GBI Philadelphia Blessing Family di seluruh Indonesia. Selamat menyambut Natal. Tidak terasa saudara, kita sudah ada di bulan terakhir di tahun 2021, tahun pembaharuan dan percepatan. Saya percaya setiap kita tahun ini sungguh-sungguh mengalami pembaharuan dan kita juga mengalami percepatan daripada Tuhan. Nanti di tanggal 31 saya akan khotbah tentang visi untuk tahun 2022. Saya rindu kita bisa kembali berjumpa dan terima tuntunan arahan Tuhan untuk musim yang baru. Hari ini saudara, saya rindu kita flashback terlebih dahulu selama 1 tahun tentang apa saja pesan-pesan profetik yang Anda dan saya sudah terima. Di bulan Januari, saudara, kita belajar tentang membangun kehidupan yang kokoh. Ada 6 tembok kehidupan yang perlu kita bangun kokoh sehingga hidup kita itu bisa terus maksimal dalam menjalankan panggilan Tuhan. Tembok yang pertama adalah keintiman dengan Tuhan. Anda dan saya, kita harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Tembok yang kedua adalah karakter. Hidup kita harus menghasilkan buah roh, jadi terang dan garam, jadi teladan untuk banyak orang. Tembok yang ketiga adalah keluarga. Anda dan saya, kita terpanggil untuk bisa pertama-tama memenangkan keluarga, untuk punya keluarga yang harmonis. Tembok yang keempat adalah kesehatan. Kita harus jaga kesehatan, kebugaran fisik kita, supaya kita bisa maksimal dalam menjalankan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tembok yang kelima adalah tembok keuangan. Kita tidak terpanggil untuk jadi kaya raya, tapi kita terpanggil untuk punya financial freedom, untuk punya kestabilan ekonomi di mana kita bisa membiayai keluarga, di mana kita terbebas dari hutang, dan di mana kita bisa jadi berkat. Dan tembok yang keenam adalah komunitas. Tuhan mau supaya Anda dan saya, kita diberkati jadi berkat, bukan cuma untuk keluarga, tapi juga untuk kota, bahkan kawasan. Inilah area-area yang perlu kita terus baharui untuk jadi lebih baik hari demi hari. Bulan Februari, saudara, kalau kita flashback, kita belajar tentang menjaga indera kita. Kenapa indera perlu dijaga, saudara? Karena ini berhubungan dengan iman. Dan iman itu akan menentukan percepatan dalam kehidupan kita. Kalau bulan Januarinya kita bicara tentang pembaharuan tembok-tembok dalam kehidupan, di bulan Februari kita bicara tentang indera dan iman supaya kita bisa alami percepatan di tahun pembaharuan dan percepatan. Kita harus jaga mata kita supaya hanya memandang kepada Yesus. Kita harus menjaga telinga kita supaya yang kita dengar, saudara, adalah suara Tuhan, bukan yang lain. Bahkan kita juga harus jaga mulut kita supaya ucapan kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Masuk bulan Maret, kita belajar tentang hidup dekat Tuhan. Ternyata saudara, hidup dekat Tuhan itu bukan hanya momen, tapi komitmen. Seperti jatuh cinta. Jatuh cinta itu momen, tapi tetap cinta itu perlu komitmen. Hidup dekat Tuhan itu seumur hidup benar, tapi juga setiap hari. Jangan sampai ada hari-hari yang kita lewatkan tanpa revival. Hari-hari yang kita lewatkan sia-sia. Harus setiap hari kita ambil keputusan. Bukan dosa tapi doa. Bukan hanya rekreasi tapi ibadah kepada Tuhan. Bahkan hidup dekat Tuhan itu mungkin awalnya karena harus. Tapi akhirnya pasti karena haus. Karena rindu, karena lapar akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin awalnya karena tanggung jawab. Tapi akhirnya pasti karena kita sadar Yesus satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Masuk bulan April, saudara, kita merayakan Paskah. Kita perlu sadar bahwa Tuhan yang kita sembah itu mau dan mampu untuk memulihkan kita. Bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup untuk mengadakan mujizat.
Bahkan dia mati bagi Anda dan saya. Dia menebus dosa-dosa kita. Dia yang menggantikan posisi kita, menanggung dosa kita. Sehingga mari hari ini kita hidup bagi Tuhan. Kita hidup untuk menyenangkan Dia. Bahkan di bulan yang sama, saudara, di bulan April juga kita belajar tentang hukum tabur tuai. Bahwa hukum ini bersifat umum. Semua orang mengalaminya, Kristen ataupun bukan. Hukum ini berkata bahwa siapa yang menabur pasti akan menuai. Kita harus menabur apa yang ingin kita tuai. Bahkan kita perlu sabar menanti karena musim menabur dan menuai itu ada jaraknya, ada waktunya, tidak bersamaan. Percayalah, Tuhan turut bekerja dalam setiap apa yang kita tabur, apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan. Masuk bulan Mei, saudara, bulan yang kelima. Tepat sebelum pertengahan tahun, kita belajar untuk pit stop, untuk istirahat sejenak sebelum melanjutkan pertandingan kehidupan. Anda dan saya, kita perlu punya istirahat fisik, kita perlu punya istirahat mental, kita perlu punya istirahat sensori atau indera dari semua yang serba gadget, semua yang serba online. Kita perlu istirahatkan pikiran kita dari semua decision yang kita harus ambil. Kita perlu istirahatkan perasaan kita bahkan. Dan kita juga harus istirahat sosial. Tapi terlebih dari semua jenis pit stop atau istirahat yang kita harus belajar lakukan, yang terutama kita harus istirahat dalam hadirat Tuhan. Bulan Juni kita belajar tentang hidup yang seimbang. Hidup itu, saudara, tidak boleh pelin-pelan. Kalau berdiri di dua perahu pasti akan tenggelam. Doa atau dosa, jujur atau curang, kasih atau benci, kita harus pilih yang benar. Tapi ada hikmat Tuhan bahwa kita juga harus seimbang, bukan pelin-pelan tapi seperti pendulum. Kerja dan istirahat, makan dan olahraga, pelayanan dan keluarga. Bulan Juli kita belajar tentang 3 tipe Kristen akhir zaman bagian yang pertama. Ada banyak orang Kristen akhir zaman, saudara, jujur seperti tembok, keras kepala, harus salah dulu baru bertobat, baru putar haluan. Ada juga yang masih nakal, suka keluar jalur, harus ditarik dengan tongkat supaya kembali ke jalan yang benar. Tapi mari kita jadi Kristen yang taat. Waktu dengar tuntunan kita taat lewat telinga. Kita ikut arahan dan perintah Tuhan. Bulan Agustus kita belajar tentang kapan kita dimurnikan. Ada masa-masa di mana kita disakiti. Itu adalah pemurnian yang Tuhan izinkan. Kita pilih balas atau memaafkan. Ada waktu-waktu, saudara, kita mengalami kehilangan. Tapi apakah kita tetap beribadah kepada Tuhan yang adalah provider, ataukah kita kecewa karena tidak mendapatkan provision? Ada waktu di mana Tuhan izinkan tantangan, pergumulan. Saya percaya kita terus dimurnikan menjadi perabot emas yang akan Tuhan pakai untuk kemuliaan-Nya. Masuk bulan September, saudara, kita belajar tentang kunci dari terobosan. Apapun yang mustahil dalam kehidupan saudara, ternyata waktu kita fokus hanya kepada Tuhan, waktu kita ingatkan Tuhan akan janjinya dalam firman, bukan karena dia lupa, tapi karena kita ingin menyatakan bahwa kita percaya akan setiap firman-Nya. Waktu kita berdoa meminta bergantung kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan, disitulah tempat terjadinya terobosan. Bulan yang ke-10, saudara, bulan Oktober, kita terima visi Tuhan bagi gereja kita di usia yang ke-50. Mari kita terus preach the word, memberitakan Injil. Kita terus show His work, melayani dengan kuasa urapan Tuhan. Bahkan kita juga touch the world, kita menjadi berkat bagi dunia. Bulan November, kita belajar tentang 3 tipe orang Kristen akhir zaman, kali ini bagian yang kedua. Ternyata, saudara, selain keras kepala seperti tembok, nakal harus ditarik dengan tongkat, ada banyak juga orang Kristen hari ini identitasnya salah. Mereka adalah Kristen anak buah, atau dalam bahasa aslinya mistotos, selalu hitung-hitungan dengan Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah Kristen anak-anak, sudah jadi huios dalam bahasa aslinya tapi belum bertanggung jawab.
Anda dan saya, kita harus jadi Kristen ahli waris. Dalam bahasa aslinya, kleronomos, artinya anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang dewasa, yang tidak main-main dengan dosa. Doa saya, semua kita jadi anak Tuhan yang dewasa, Kristen ahli waris, kleronomos, hidup kita menyukakan hati Bapa. Hari ini saudara, setelah kita flashback tentang semua pelajaran firman yang kita sudah terima dalam kehidupan kita, mari kita sekarang memandang ke depan, to the future. Apa yang Anda dan saya harus lakukan terhadap benih firman Tuhan yang kita sudah terima? Apakah benih firman Tuhan ini sudah bertumbuh, sudah menghasilkan buah dalam kehidupan kita? Judul khotbah saya adalah Flashback and Future. Apa tugas kita sebelum masuk ke masa depan, ke musim yang baru, the future, tahun 2022. Yang pertama saudara, Anda dan saya, kita perlu preach it to ourselves. Semua firman yang kita sudah terima selama 1 tahun ini, tahun 2021, ternyata pertama-tama kita harus khotbahkan kembali kepada diri kita sendiri. Anda sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai jemaat keluarga besar GBI Philadelphia, tidak mungkin 24 jam mendengarkan khotbah. Tapi ada masa-masa di mana setelah saudara dengar khotbah di hari Minggu, setelah saudara dengar khotbah di hari Kamis, setelah saudara catat, saudara simpan dalam hati, waktu ada pergumulan, Anda yang harus khotbahkan diri Anda sendiri. Preach it to ourselves. Atau dalam kata lain, kita harus mengingatkan diri kita akan perintah Tuhan, akan janji Tuhan, akan tuntunan yang sebelumnya Dia sudah berikan lewat rema firman Tuhan. Ulangan pasal yang ke-6, ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, Tuhan mau supaya Anda dan saya, kita itu mengulang-ulang, mempelajari, mengingatkan diri kita akan perintahnya. Akan firman rema yang sebelumnya kita sudah dapatkan, kita sudah dengarkan, kita sudah terima. Kenapa saudara? Karena jujur kita itu sering lupa. Mudah lupa. Itu sebabnya dikatakan di rumah ataupun di jalan, di malam hari saat berbaring ataupun di pagi hari saat bangun, kita perlu ulang-ulang. Preach it to ourselves. Khotbahkan kembali kepada diri kita sendiri. Ingat kembali akan rema firman Tuhan. Petrus baru saja dengar kata perintah dari Yesus. Keluarlah dari perahu dan berjalanlah. Waktu dia mulai berjalan di atas air, saudara, dia mulai fokus kepada angin, kepada ombak, dan dia mulai tenggelam. Jujur saudara, sebagai manusia, kita itu mudah lupa. Lupa akan janji Tuhan, lupa akan firman Tuhan, lupa akan arahan dan tuntunan yang sebelumnya Tuhan sudah berikan. Itu sebabnya setiap kali saudara terima rema firman, saudara perlu catat. Saudara perlu simpan. Seperti Daud waktu berperang lawan Goliat, dia bawa 5 batu tapi dia simpan ke tas gembalanya. Bayangkan saudara, bahwa hikmat atau rema firman itu seperti batu, seperti senjata. Saudara perlu simpan di tas saudara, di catatan saudara, di notes dalam handphone saudara. Saya membayangkan setiap kali Daud berjumpa dengan beruang, dengan singa, dia sudah siap dengan batu-batu senjata dalam tas gembalanya. Hari ini saudara perlu nabung firman Tuhan, nabung rema firman dalam hati saudara, dalam catatan saudara. Supaya apapun pergumulan yang saudara hadapi, apapun serangan iblis dalam kehidupan saudara, saudara punya manual booknya, saudara punya jawabannya. Bahkan saudara sudah punya senjata firman untuk bisa menang dari setiap peperangan dan juga godaan yang diarahkan kepada saudara.
Tuhan Yesus beri perintah saudara supaya murid-muridnya berdoa. Tapi waktu Yesus tinggal dan akhirnya kembali, dia mendapati murid-muridnya bukan berdoa tapi semuanya tertidur. Mari hari ini kita sadar sebagai manusia kita mudah untuk lupa perintah Tuhan, lupa tuntunan dan arahan Tuhan. Itu sebabnya yang pertama-tama setelah kita belajar selama 1 tahun ini, mari kita ingat kita harus preach it to ourselves. Ingatkan diri kita akan setiap rema firman. Bahkan saudara yang ikut di komunitas, kita belajar begitu banyak bahan tahun ini. Ada 40 modul saudara. Tentang menjadi murid yang berhasil. Bagaimana kita punya identitas di dalam Tuhan. Bagaimana kita harus bertumbuh dalam komunitas. Memenangkan jiwa. Mari kita buka kembali catatan kita. Bahkan memasuki tahun 2022, mari kita punya sikap. Setiap kali ibadah, setiap kali dengar firman, kita catat dengan baik. Kita simak dengan saksama, kita simpan dalam hati. Karena itu sebagai senjata dalam peperangan rohani, dalam kehidupan kita. Masalahnya saudara, kalau kesalahan orang lain, kalau kejelekan orang lain, manusia mudah ingat. Sedangkan yang harusnya diingat malah dilupakan. Apa itu? Perintah Tuhan. Janji Tuhan, firman Tuhan dalam Alkitab. Tapi mari saudara hari ini kita ingatkan diri kita kembali akan semua rema yang Tuhan sudah berikan. Saya percaya selama 2021 ini kita sudah terima benih firman yang akan terus tumbuh dalam kehidupan kita, bahkan menghasilkan buah yang lebat. Ada tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita supaya setiap hari kita mengalami janji-janjinya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Suatu kali saudara ada seorang anak yang pergi berenang bersama dengan tantenya. Dia baru belajar berenang sehingga masih menggunakan pelampung donat saudara yang ada di pinggang. Pesan dari instruktur renang sebelum mereka turun ke kolam yang lebih dalam adalah jangan panik dan pegang erat pelampungnya. Saat mereka mulai berenang, tiba-tiba anak ini panik, saudara, dan mulai tenggelam. Untungnya tantenya berada di dekatnya dan cepat untuk membawa dia ke tepi kolam yang jauh lebih dangkal. Waktu ditanya, kenapa tadi bisa tenggelam? Kan ada pelampung. Jawab anak ini, dia panik. Dia lupa akan arahan instrukturnya sehingga dia angkat tangan dan mulai tenggelam, saudara. Dalam kehidupan, seringkali kita juga seperti anak ini. Kita lupa arahan yang Tuhan sudah berikan. Saya ingin katakan saudara, kalau kita tidak mengingat janji Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kita, dengan mudah waktu ada ombak dan badai, kita akan tenggelam. Tapi saya berdoa, mari hari ini kita flashback sebelum go to the future. Mari kita ingat kembali semua janji perintah Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita akan terus berlayar dalam samudra kehidupan menuju hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yang kedua saudara, apa yang kita harus lakukan dengan semua pengajaran firman yang kita sudah terima di tahun 2021? Ternyata setelah preach it to ourselves, kita juga perlu yang kedua, practice it daily. Saudara, kita perlu menghidupi firman. Kita perlu mempraktekkan firman dalam keseharian kita. Setelah dengar, setelah ingat akan firman Tuhan, Anda dan saya juga perlu praktekkan. Hidup dekat Tuhan setiap hari bukan sesekali. Menabur supaya menuai. Dalam balapan kehidupan punya pit stop, punya waktu untuk rest, istirahat. Hidup harus seimbang. Benar kita terima anugerah Tuhan, tapi kita juga harus hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kebenaran. Kita dimurnikan, mungkin lewat orang lain, mungkin lewat kehilangan, mungkin lewat tantangan. Kita doa di tembok ratapan karena tembok ratapan adalah tempat terobosan. Kita jadi ahli waris, bukan sekedar hamba upahan. Anak-anak Tuhan, tapi dewasa melayani Tuhan. Matius 21 ayat 28 sampai 31. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi
ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir, yang kedua, yang berkata tidak tapi menyesal dan akhirnya pergi juga. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, suatu kali Yesus bertanya kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kalau ada dua anak, yang pertama berkata ya tapi tidak lakukan, yang terakhir berkata tidak tapi menyesal dan lakukan, mana yang lebih baik? Jawaban mereka yang terakhir, yang kedua. Menurut saudara, apakah betul jawaban mereka? Saya ingin katakan jawaban mereka betul. Jawaban mereka tepat. Lebih baik yang kedua. Walaupun berkata tidak, tapi menyesal dan praktek, menghidupi, lakukan. Tapi kenapa waktu mereka jawabannya benar, Yesus tetap hardik dan berkata, orang-orang berdosa akan mendahului kamu semua masuk dalam kerajaan surga. Ternyata saudara, ini sebuah sindiran buat mereka. Seolah-olah Yesus berkata, kamu tahu apa yang benar. Kamu tahu jawaban yang tepat. Dalam kata lain, kamu tahu perintah Allah. Tapi masalahnya kamu tahu dan tidak melakukan. Kamu tahu tapi tidak mempraktekkan. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, jangan cuma tahu firman, jangan cuma ingat ayat firman. Kita harus menghidupi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ingat ayatnya, kita tahu firmannya, tapi waktu diperhadapkan akan pilihan, kita memilih untuk tidak melakukan. Kita tutup mata dan seolah-olah tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Saya doa saudara, setelah kita preach it to ourselves, kita harus practice it daily. Kita harus matikan daging dan mempraktekkan firman dalam kehidupan kita. Saudara, mari hari ini kita tidak hanya tahu dan ingat firman, tapi sungguh-sungguh kita menghidupi firman dalam keseharian kita. Kalau ditanya saudara, salah satu cemilan favorit saya dan istri itu popcorn, saudara. Saya percaya banyak daripada saudara juga hobi makan popcorn. Lah, pernahkah saudara waktu makan popcorn di satu tempat yang besar, di antara begitu banyak popcorn, ada 1-2 popcorn yang waktu digigit itu alot. Waktu digigit itu keras, sehingga gigi kita sedikit sakit. Kenapa? Karena ternyata biji jagung ini tidak berhasil mengembang sempurna. Saya percaya saudara juga sering alami. Menarik. Kenapa? Karena biji jagung ini ada di tempat yang sama, dipanaskan di wadah yang sama, tapi saat yang lain mengembang sempurna, ada beberapa yang tidak mengembang. Dalam kehidupan kerohanian juga demikian, saudara. Ada banyak orang ikut ibadah yang sama, menyanyikan lagu yang sama, dengar firman yang sama, saat yang lain berubah, saat yang lain bertumbuh jadi lebih baik. Ada beberapa orang yang tetap tinggal dalam kedagingan. Ada beberapa orang yang tidak mengalami transformasi dan perubahan. Saudara, hari ini jangan hanya dengar dan ingat firman. Kita perlu bertumbuh, mengembang. Kita perlu praktek firman dalam kehidupan kita. Itu sebabnya waktu Tuhan berkata, engkau harus sempurna dalam Matius 5 ayat 48. Dalam terjemahan lain dikatakan, ternyata sempurna itu grow, bertumbuh dengan praktek firman. Saya percaya, waktu kita praktek firman, kita siap memasuki tahun 2022 mengalami kemenangan yang datang daripada Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Yang ketiga saudara, apa yang kita harus lakukan dengan semua pengajaran firman yang kita sudah terima di tahun 2021 ini? Setelah preach it to ourselves, kita ingatkan diri kita. Setelah practice it daily, setelah kita hidupi, ternyata kita juga yang ketiga perlu teach it and share it to others. Kita perlu bagikan dan ajarkan ini kepada orang banyak. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Saudara, setelah kita ingat firman Tuhan, setelah kita hidupi firman Tuhan, ternyata firman itu juga perlu kita bagikan. Kita perlu share it. Bahkan setelah itu kita perlu teach it, kita perlu ajarkan kepada orang lain. Mungkin saudara sempat alami masalah dan Tuhan beri jalan keluar. Ceritakanlah kesaksian itu kepada mereka yang mungkin juga sedang menghadapi masalah yang serupa. Apa rema firman yang menguatkan saudara sebelumnya? Setiap hari saat teduh, saudara berjumpa dengan kerabat, mungkin mereka sedang ada masalah. Sampaikanlah pesan firman yang saudara dapatkan dari Tuhan. Percayalah kemanapun saudara pergi, berjumpa dengan banyak orang itu sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kalau saudara terima rema dalam hati saudara, bagikan itu, kuatkan mereka, layani mereka, doakan mereka. Pasti ada masa-masa di mana Tuhan bicara dalam hidup saudara. Gunakan sosial media saudara untuk bagikan pesan Tuhan itu, sehingga lebih banyak lagi orang diberkati. Gospel need to be shared and teach. Firman Tuhan itu harus dibagikan, harus diajarkan saudara. Kita ingat, kita hidupi, lalu kita bagikan dan ajarkan. Ini kenapa penting untuk kita mengingat kembali ajaran firman, rema firman, kita catat, kita simpan dalam hati. Ini kenapa kita perlu hidupi firman setiap hari, kita berusaha praktekkan. Supaya apa saudara? Supaya waktu kita jumpa dengan jiwa-jiwa, kita jadi berkat. Kita jadi berkat lewat firman yang kita berikan, kita bagikan, kita ajarkan. Tapi juga kita jadi berkat lewat teladan hidup kita yang kita berikan kepada mereka. Cara kita hidup yang serupa dengan Yesus Kristus. Riset menemukan bahwa 75% anak itu belajar dari pengamatan, dari mengamati, dari melihat contoh. Sehingga hari ini sebagai orang tua, kalau Anda ingin anak-anak saudara taat, melakukan sesuai dengan perintah Anda, terlebih dahulu Anda harus jadi teladan. Anda harus jadi contoh. Dalam kata lain, Anda harus praktekkan apa yang Anda ingin anak-anak Anda praktekkan. Karena itu cara belajar yang paling cepat, saudara. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Anda dan saya harus hidupi firman, sehingga saat kita memuridkan anak-anak rohani, mereka lihat contoh hidup kita. Mereka lihat teladan kita, sehingga kehidupan iman mereka juga bisa bertumbuh dengan harapan nanti mereka juga yang memuridkan. Nanti mereka juga yang memenangkan jiwa. Itu taburan saudara. Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan, contoh kepada kamu, supaya kamu dapat berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, Tuhan sudah berikan teladan buat kita. Kita juga harus jadi teladan buat orang lain. Doa saya memasuki tahun 2022, setiap kita jadi berkat lewat firman yang kita bagikan, dan kita jadi berkat lewat teladan yang kita berikan. Saudara, setelah kita flashback ke belakang dan mempersiapkan diri untuk masuk ke future, masa depan 2022. Mari kita ambil setiap pengajaran firman selama tahun 2021, preach it to ourselves. Kita ingatkan diri kita akan janji dan perintah Tuhan. Practice it daily. Kita matikan daging, kita pikul salib, kita praktek firman hari demi hari. Bahkan kita teach and share it to others. Kita ajarkan, kita bagikan kepada orang-orang dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin saudara khawatir akan masa depan. Saudara khawatir apa yang akan terjadi di tahun 2022. Saudara bingung apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi saya ingin katakan, percayalah kepada Tuhan yang memegang hari esok kita. Namanya Yesus Kristus. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Waktu engkau bersandar dan berharap kepada Dia, Dia yang setia akan menopang kehidupanmu dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan dan mengangkat hidupmu tepat pada waktunya. Ingat firman Tuhan, hidupi setiap hari, dan bagikan itu kepada banyak orang, biar terus hidup kita diberkati jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan. Selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin berdoa buat saudara. Tuhan diberkati setiap keluarga besar GBI Philadelphia Blessing Family. Terima kasih kalau tahun ini Engkau sudah menuntun kami setiap hari. Kami mengucap syukur untuk setiap tuntunan rema firman-Mu, perintah, arahan, bahkan janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak akan sia-siakan Tuhan. Kami akan
ingat itu kembali. Kami akan hidupi, praktekkan, bahkan kami bagikan untuk banyak orang. Biar lewat hidup kami, terus lebih banyak lagi jiwa diselamatkan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang hancur Engkau pulihkan, yang berkekurangan Engkau berkati. Kami mau hidupi firman Tuhan setiap hari. Kami percaya kami akan terima penggenapan janji-Mu tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati kesehatan, pekerjaan, keluarga, bahkan pelayanan Anda. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saja kita untuk berdiri bersama-sama di akhir ibadah hari ini. Kita percaya besar anugerah Tuhan, berlimpah-limpah kasih-Nya atas setiap kehidupan kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak Tuhan, terima pujian kami, sebab Kau layak. Terima kasih Tuhan Yesus. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Diberkati setiap saudara dengan berkat yang terbaik. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Kekuatannya selalu baru setiap hari. Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan, keharmonisan keluarga, kehidupan karir, keuangan yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan rohani yang diberkati oleh Tuhan, kesaksian hidup, tetap setia mengasihi melayani Tuhan sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.